minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru rohani kita itu diibaratkan sebagai orang tua yang harus diperlakukan seperti orang tua kita sendiri. Dia yang menyuapi cahaya daripada Tuhan, layaknya seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dia yang melunakkan makanan sebelum ia dimakan oleh anak-anaknya. Apabila anak-anaknya itu dikotori oleh debu dan lumpur, maka ia akan memandikannya dan merapikannya kembali. Begitu pula apabila hatimu yang sudah dikotori, maka guru muliamulah yang akan membersihkannya semula. Maka tetaplah rendah hati di dalam menuntut ilmu, karena apa-apa yang kamu cari dan apapun yang kamu tuju, pada hakikatnya semua itu telah terkandung di dalam hati guru rohanimu. Ilmu itu diibaratkan air yang mengalir daripada tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karenanya ilmu sesekali tidak akan pernah mengalir kepada hati yang tinggi. Ketika kita mendatangi seorang guru, sedangkan awalnya kita telah meninggikan hati kita dengan menganggap bahwa dia tidak lebih pintar daripada kita, maka tidak akan setetes pun ilmu yang mengalir ke dalam hati dan pikiran kita. Padahal ilmu itu boleh saja datang daripada mana-mana saja, dari manapun, termasuk daripada orang-orang yang telah kita menganggapnya lebih bodoh pada pandangan kita. Ketika kita membaca sebuah tulisan yang berisi paparan ilmu, sedangkan awalnya kita telah meninggikan hati kita telah menganggap bahwa si penulis tidak lebih pintar daripada kita, maka kita tidak akan dapat setetes ilmu pun yang pernah mengalir ke dalam hati dan pikiran kita. Karena pada hakikatnya air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Begitupun ilmu tidak akan mengalir kepada hati yang merasa tinggi hati, yang merasa berilmu. Mencaci maki guru, berburuk sangka terhadap guru, mencaci maki tulisan yang berisi keilmuan, maka itu tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang berilmu. Bahkan tidak akan menjadikan kita kelihatan seolah-olah berilmu. Justru kebodohan dan kejahilan kitalah yang terlihat daripada segala cacian dan kecaman yang kita lakukan itu. Maka rendahkanlah hati kita kepada guru-guru kita. Rendahkanlah hati kita pada setiap manusia, karena setiap orang-orang itu boleh saja menjadi guru kita, walaupun ia hanya seorang anak kecil. Sayyidina Umar Khattab berkata, "Aku menjadi seorang budak di hadapan orang yang mengajarkan aku walau satu huruf ilmu. Mungkin tidak semua yang keluar daripada lisan dan tulisan orang-orang itu mengandung ilmu. Akan tetapi tidak semuanya yang keluar daripada lisan dan tulisan orang-orang yang telah kita lepehkan itu hampa tanpa ilmu. Jikalau demikian, maka kesemua berkah telah tercabut daripadanya." Begitu pula dengan ilham atau petunjuk dan bimbingan daripada Tuhan yang tidak akan pernah sesekali mengalir
kepada orang-orang yang tinggi hatinya atau sombong. Maka rendahkanlah hati kita, tawadu untuk menimba segala macam ilmu, walaupun di mana-mana saja kita berada, walaupun dengan orang yang bodoh sekalipun, walaupun dengan orang sekecil apapun. Dan janganlah sesekali kita memusuhi akan perkara ataupun benda yang kita tidak ketahui atau yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha luas, bahkan lautan dimisalkan menjadi tinta, tidak mampu untuk menuliskan segala ilmu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya tinta tersebut, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimah-kalimah Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ketenangan dan kebahagiaan itu hanyalah mungkin terwujud daripada dalam diri kita sendiri atau atas segala usaha sendiri, dan bukanlah ia di atas pemberian daripada sesiapapun di luar diri kita. Roh suci itu ada di dalam dirimu sendiri dan bukanlah berada di luar dirimu. Maka berpikirlah dan berbuatlah yang baik dan benar, niscaya kamu akan menjalani kehidupanmu di dunia ini seperti di dalam surga, karena roh suci akan membimbing dirimu di sepanjang kehidupanmu. Duka nestapa dan segala sakit penyakit itu adalah bersumber daripada dalam dirimu sendiri, daripada pikiranmu sendiri. Maka aturlah dirimu dengan bijaksana, baik pada pikiran dan perbuatanmu. Maka neraka tidak akan pernah bisa membakar jiwamu, dan kamu akan menikmati keindahan surga yang sesungguhnya selagi kamu masih hidup di dalam dunia tipu daya ini. Segala yang baik ataupun yang buruk itu adalah bersumber daripada pikiran. Jikalau pikiranmu bersih, maka teranglah jalan yang akan kamu lalui. Jika pikiranmu kotor, maka akan gelaplah segala keadaan di sekelilingmu. Itulah surga atau neraka yang sebenar-benarnya, dan kiamat akan membinasakan jiwamu apabila pikiranmu kotor dan gelap. Tidak adanya cahaya penerang yang bisa muncul untuk membimbingmu bagi menemukan kesadaranmu yang hakiki. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.